Ibu waktu saya telepon kemarin itu katanya rencana mau ke SMA. Gimana Bu hasilnya Bu? Ya, baru ada putusan yang lalu itu aja sih. Yang putusan selah itu aja. Terus yang dari penyidikan Komnas HAM juga masih di Kejaksaan Agung. Belum ada perkembangan baru Bu? Belum. Terus dengan ini apa Bu kira-kira yang akan dilakukan? Terakhir yang pertemuan di PBB itu bulan apa sih, Mei ya, bulan April tanggal 22 itu pun pemerintah Indonesia tidak bicara tahun Mei 98. Oh gitu, kenapa Bu kira-kira? Mereka hanya bicara bahwa negara Indonesia itu negara yang demokratik dan melakukan perbaikan dalam segala hal. Ini ada indikasi banyak pihak untuk menutupi kasus ini atau gimana Bu? Seperti dianggap sudah selesai begitu ya. Tidak ada mungkin tetap ada masalah tetapi tidak prioritas dikerjakan sekarang. Jadi lebih dianggap yang penting adalah pembangunan ke depan, bukan perkara-perkara di masa lalu. Tapi kalau begitu ceritanya berarti nggak akan selesai dong Bu? Kelihatannya memang tidak ada itikat menyelesaikan ya. Dari pihak mana Bu? Hukum ya. Dari pihak mana? Ya pemerintah. Pemerintah dalam arti kalau sekarang posisinya Kejaksaan Agung, Badan Peradilan Keseluruhan ya. Terus parlemen juga. Tahun 2007 saya ada kabar kan waktu itu dokumen-dokumen TPGF hilang. Itu belum ada perkembangannya gimana Bu terakhir Bu? Ya hilang ya sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada perkembangan baru? Iya itu dari 2003 itu tahun hilangnya. Oh, tahun hilangnya 2003. Sampai sekarang belum ketahui hilangnya ya. Kira-kira apa Bu yang terjadi dengan dokumen itu Bu? Ya kalau hilang ya kita hanya bisa menduga ada pihak yang memang ingin menyembunyikan data itu. Jadi yang sekarang beredar hanya fotokopi aja ya? Yang ada hanya fotokopi pun hanya sebagian, karena yang ada itu kan hanya 6 buku laporan BGPF. Sementara sebetulnya di balik buku laporan itu kan ada satu ruangan penuh berisi aneka dokumen ya. Ya foto, ya berita acara, pemeriksaan dan lain-lain. Itu nggak ada. Oke. Terus mengenai pemilihan presiden sekarang Bu, kemarin kan saya sempat tanya belum muncul calon pasangan JK dan Wiranto, dan sepertinya SBY sebentar lagi juga akan mengumumkan pasangannya serta Prabowo dan yang lain Bu. Mengenai tokoh-tokoh politik yang akan mengajukan diri menjadi capres dan cawapres, bagaimana Ibu melihatnya? Ya secara umum kalau mereka terlibat pelanggaran HAM di masa yang lalu, entah mereka hanya sebagai saksi atau mereka pelaku, selama mereka tidak berani mengungkapkan, ya tidak ada harapan juga mereka akan membuat perubahan ke depan. Kalau pelaku ya tentunya tidak perlu dipilih atau didukung ya, bahkan harusnya tidak bisa lolos tidak bisa mencalonkan diri. Ibu pesimis dengan munculnya tokoh-tokoh ini? Pesimis bagaimana maksudnya? Artinya pesimis apakah tokoh yang nanti atau calon presiden, wakil presiden yang akan terpilih akan mampu menyelesaikan kasus ini? Menuntaskan kasus ini? Kita nggak tahu ya, pemilu ini kan juga ada banyak sekali faktor ya Pak ya. Jadi ya harapannya tentu orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM berat di masa yang lalu ini tidak terpilih. Nah, seandainya mereka tidak terpilih, katakan presiden lain terpilih, ya harapannya untuk presiden yang baru, pemerintahan yang baru bisa mengungkapkan kasus ini. Jadi bisa ada pemerintahan yang bersih dari segala bentuk KKN di masa yang lalu ya, atau kekuatan-kekuatan politik yang menahan kebongkarnya pelanggaran HAM.
Tapi secara hukum kan juga memang kasus ini belum terbongkar sehingga sebetulnya belum dipastikan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kerusuhan Mei 98 kemarin. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh ini bersih-bersih saja, Bu. Gimana? Hukum itu kan ada yang secara formal. Jadi begini, misalnya ada seorang pembunuh, dia memang belum bisa dinyatakan sebagai pembunuh yang bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu aturan legal di Indonesia, manapun begitu. Bersalah, ya. Tapi bukan berarti sebelum ada putusan pengadilan dia tidak melakukan satu pembunuhan kan. Jadi dalam posisi orang-orang yang diduga kuat punya keterlibatan dalam pelanggaran HAM di masa yang lalu, seharusnya mereka memang tidak bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Meskipun orang-orang yang menolak untuk bersaksi, orang-orang yang dengan berbagai alasan tidak mau membongkar kasus Mei 98, saya kira mereka tidak pantas dipilih menjadi pemimpin. Begitu, Bu. Pak Wiranto saat Mei 98 dia menjadi pimpinan dari Operasi Mantap Jaya, operasi pengamanan di Indonesia ya. Dan harusnya dia bisa memberitahukan apa yang terjadi saat itu untuk membongkar perkara ini seadanya, siapa yang menjadi pelaku, apa perannya dia, demikian juga tokoh-tokoh yang lain ya. Saya kira semua bisa memberikan kesaksian selama kasus ini tidak dibongkar atau ya dibiarkan menjadi perdebatan hukum saja. Nah, bagaimana kita bisa berharap ke depan ada perubahan yang lebih baik? Tapi ya mungkin para calon presiden atau para calon pemimpin itu datanglah bersaksi masing-masing ke Kejaksaan Agung sebelum pemilihan presiden ini. Jadi Pak Wiranto datang, Prabowo datang, semua para pejabat yang sipil atau militer yang dahulu di tahun 98 punya peranan untuk menjaga keamanan atau mengambil kebijakan politik, ya bahwa mereka bersaksi membongkar duduk perkaranya seperti apa. Jadi rakyat pun tidak keliru dalam memilih, tidak punya persepsi yang aneka macam ya soal pelanggaran HAM di masa yang lalu. betul. Oke, 11 tahun ini, Bu, kerusuhan Mei berlalu, sudah ribuan jiwa yang meninggal. Kira-kira dari untuk peringatannya, Bu, kemarin mungkin saya ulang lagi peringatannya apa yang dipersiapkan untuk memperingati 11 tahun kerusuhan Mei? Ada beberapa persiapan ya yang sedang berjalan, seperti membuat beberapa tempat-tempat menjadi situs untuk memperingati peristiwa Mei, seperti di Klender, lalu di kami sedang cari juga tempat untuk membangun rumah kenangan Mei, lalu ada acara yang dibuat untuk bicara tentang pentingnya situs bersejarah di Indonesia menjadi pelajaran sejarah bangsa ya, dilakukan Komnas Perempuan. Ada cukup banyak ya agenda. Oke, terima kasih banyak Bu Esther. Sama-sama Pak.